Iya makanya udah habis duluan kan Nah, dia kan. udah dapat sakitnya doang, nggak dapat enaknya. Kemudian dia harus hipoalergenik, artinya tidak menimbulkan alergi. Biasanya kalau memang dia sudah lebih rileks, itu nanti akan terbuka lebih lebar. Riming, kata favorit saya sekarang riming. Halo, balik lagi barengan kita di Intim. Seperti biasa barengan Gadis Fetrianto dan juga teman saya. Ini ada dokter spesialis andrologi katanya ya. Oke. Katanya. Beneran ini. Bener ya? Beneran. Dokter Daniel Ya. I. Apa kabar dok hari ini? Baik. Oke, terlihat lebih apa ya hari Lebih ini? kurus ya. Enggak. Di episode pertama jambulnya tinggi banget. Di episode ketiga dia mulai turun. down to earth ya. Oke. Baik, di episode ketiga ini ternyata masih banyak banget yang pengen tahu tentang anal sex. Katanya belum tuntas kita bahas tentang anal sex, belum sampai ke akar-akarnya. Ya dok. benar, belum sampai ke tipsnya. Belum sampai Ya, ke benar. tipsnya karena semua udah tahu nih cara mempraktekkan, tapi gimana cara bikin orang itu mau melakukan Ya. anal sex itu yang susah ya. Ya. Jadi di segmen ini kita bakalan bahas itu secara tuntas. Tapi sesuai dengan janji saya, ini kalau kita ngomongin tentang anal gitu kan, anal tuh juga harus dirangsang kan, ya Ya. kan dok, bener ya? Bener. Nah kalau dari vagina kan kita kissing dulu nih, kissing, petting, licking gitu kan ya, blowjob atau apa. Kalau di anal tuh ada nggak sih istilah untuk jilat gitu dan namanya apa gitu? Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya untuk ngelakuin jilatan di anal tadi, itu biasanya orang nyebutnya itu adalah rimming. 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 Jadi rimming itu sebenarnya melakukan jilatan, apa sih bahasa Indonesia? Pokoknya intinya menjilat lubang anusnya. Sebentar, jilatan itu juga bahasa Indonesia dokter. Ya, maksudnya kayak yang lebih ilmiah gitu loh. Oh, lebih Ntar gue ya, gak kelihatan kayak dokter. makanya tadi kan dokter spesialis andrologi ini kata-katanya nggak ada yang ilmiah, Ya. kata-katanya mengandung seks. Iya. Jadi intinya itu melakukan jilatan pada area lubang anus dengan Gimana gini? tujuan ya kayak gitulah ya, supaya sphincter anusnya, sphincter tuh kayak semacam itu masuknya itu bisa lebih rileks sehingga lebih gampang untuk dimasukin. Oke. Gitu. Gue masih ngebayangin agak Jadi lu gimana. bayangin nih, kira-kira di bagian Aku lubang bayangin apa? Aku yang di rimming. Jadi gini, orang kan nggak tahu nih apanya yang di ribbing. Jadi kalian bisa lihat kalau misalnya di lubang anus itu ada semacam kayak serat-serat gitu. Yang keriput itu ya. Nah, yang keriput itu sebenarnya adalah ototnya. Oh, Jadi itu itu namanya bukan- sphincter ani. Itu bukan masalah penuaan dini. Oh bukan, memang bentuknya kayak gitu. Jadi sphincter ani eksterna. Itu kalau namanya. dikasih krim dia bisa ini Nggak nggak sih? bisa. Oh, nggak bisa. Memang dari sana bentuknya kayak gitu. Oke, Jadi oke. itu yang dijilat. Jadi dengan tujuan supaya dia menjadi lebih rileks. Biasanya kalau memang dia sudah lebih rileks, itu nanti akan terbuka lebih lebar. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi dari segini dia bisa segini ya? Ya nggak sampai segitu juga sih. Jadi kayak apa ya? Dia nanti akan sedikit melebar. Tujuannya adalah yaitu tadi supaya itu sama sebenarnya. Ketika kalau kamu pop, kenapa dia bisa kebuka? Karena sebenarnya ada rangsangan dari dalam. Mules Rangsangannya gitu ya? berupa dorongan. Karena dikedorong maka dia akan kebuka. Oke. Nah kalau dari luar rangsangannya bisa dengan tangan atau dengan menggunakan lidah. Jadi tujuannya melakukan rimming adalah untuk membuka si sphincter ani tadi. Oke. Gitu. Rimming tuh apa sih? Rimming sendiri artinya jilatan Ya, berarti ya jadi lu kayak ngetok pintu. Nah, Oh. nih gua mau masuk nih, gitu kan? Lu ketok pintunya dulu. Oke, enggak ini aku penasaran aja masalah rimming ya dok ya. Kan kalau kita blowjob mah udah jelas kita ini kita blowjob ya Ya, kan. ya. Kalau rimming tuh apa yang harus kita lakukan? Kita menjilat kah atau kita ada kan ada beberapa cara kan dok. Kayak di vagina kita nggak cuma lick aja kan. Mungkin kita agak sedikit kayak menghisap atau apa segala Ya, macam. ya. Kalau rimming tuh apa? Lebih Jadi ke- intinya juga sama. Jadi sebenarnya kamu bikin sensasi di sana. Terserah kamu mau pakai tangan, mau terserah kamu pakai lidah. Jadi kamu jilat-jilat atau kamu sedot atau kamu apa terserah. Pokoknya prinsipnya adalah kita ngerangsang saraf-saraf sensoris yang ada di lubang penisnya, lubang anusnya tadi. berarti bisa dong ya kalau nggak usah pakai jari, pakai mikrolak aja bisa kan? Nggak bisa, sakit, Bo. Kalau mikrolak itu tujuannya yang dirangsang adalah otot bagian dalamnya. Oke, Jadi oke. supaya dia kontraksi. Iya, iya, Nanti iya, tambah iya. pup dia. Nggak jadi anal seks malahan. Oke, baik. Nah dok, kalau misalnya nih kita kan ngomongin rimming ya. Kalau udah di rimming, ketika kita udah mau masukin anal seks, baru kita pakai yang namanya pelumas, bener nggak? Iya, benar.
Nah, pelumas seperti apa yang cocok untuk anal seks ini? Jadi gini, pelumas itu nggak bisa sembarangan ya. Karena kalau misalnya pelumasnya sembarangan, misalnya nih ngambil body lotion, terus dibuat pelumas dan lain-lain, itu resiko terjadi iritasi justru akan lebih tinggi. Oh, Karena kulit bagian dalam, jadi di bagian dalamnya anus itu ada namanya mukosa. mukosa. Mukosa itu bukan kayak kulit, jadi dia nggak tebal kayak kulit, tapi kayak bibir. Oke, nah bibir itu kan lebih sensitif nih, jadi nggak bisa sembarangan kamu pakai pelumas tuh nggak bisa sembarangan. Jadi nggak bisa pakai body lotionnya badan atau krim wajah, krim malamnya dokter kamu pakai di sana nggak bisa. Jadi kamu harus memang bener beli gel yang sesuai standar. Biasanya memang ada beberapa merek yang sudah ngeluarin gel yang untuk bagian vagina dan juga untuk bagian anus. Jadi sama sebenarnya. Udah ditulis ya untuk anus Oh gitu. enggak, sama aja. Antara buat yang depan sama yang belakang sebenarnya sama sama. aja ya. Oke. Intinya tidak boleh mengandung parfum, tidak boleh mengandung alkohol. Kemudian dia harus hipoalergenik, artinya tidak menimbulkan alergi. Nah, Dok, ini kan ada 2 golongan pelumas kan ya, ada yang water, ada yang satu silikon, Ya. ya kan? Yang bagus di kok gue tahu banget ya. Buka dong ya. Ini terus yang dipakai yang water atau yang silikon? Sebenarnya dua-dua bisa dipakai sih. Itu tergantung preference saja. Jadi intinya masalahnya di sini adalah kita nggak bisa nyebut merek kan ya. Ya. Tapi intinya tau lah ya, kalau misalnya di supermarket itu kan banyak pelumas-pelumas yang sudah ada BPOM-nya. Itu aman digunakan untuk vagina maupun anus. Oke, itu Yes. dua-duanya bisa dipakai ya? Bisa Bisa banget. dipakai. Oke. Ini kalau misalnya apa ya namanya? Kalau kita nge-seks gitu ya, bagian anus gitu. Kita kan kemarin udah ngasih tips dan triknya sebenarnya kurang lebih gitu kan. Tapi kalau kita mau ngasih tips dan triknya lebih dalam lagi apa nih, Dok? Jadi gini, yang pertama adalah menurut aku adalah meyakinkan pasangan dulu untuk melakukan anal seks ya kan. Jadi jangan dipaksa. Kalau lu paksa pasangan lu sama aja lu memperkosa kan. Kalau lu memperkosa otomatis yang terjadi resiko terjadi lecet atau robekan akan lebih tinggi. Belum lagi dilaporin lagi nanti ya Nah kan? kan urusannya jadi panjang. Jadi yang pertama mungkin harus nyamain. Jadi maksudnya harus cerita dulu atau komunikasi ke pasangan. Kenapa nih kok kita pengen nyoba ini? Misalnya ya, misalnya kamu pasanganku gitu ya, aku ngomong gini, ya karena aku pingin lihat. Aku nggak mau. Aku nggak mau di anal. Aku nggak mau. misalnya gini, gara-gara aku kepingin lihat, misalnya karena lihat bokep nih, misalnya kan yang cowok pingin, itu harus dikomunikasiin dulu sama istrinya mau atau enggak gitu kan. Ya kalau istrinya nggak mau ya jangan kamu paksa, ya kan. Kemudian yang kedua adalah gimana caranya supaya anal seks itu tidak terlalu beresiko. Seperti kita tahu resiko anal seks yang terbesar adalah penularan infeksi. Itu juga yang banyak ditanyain, gimana caranya kita anal seks tapi resiko penularan penyakit-penyakit yang lain tuh jadi minim gitu. Oke, jadi yang pertama adalah kita harus melakukan foreplay yang benar dulu. Tujuannya adalah untuk mengurangi trauma. Betul. Yang kedua kita bisa menggunakan si tadi pelumas tadi. Tujuannya adalah untuk mengurangi gesekan antara si penis dengan dinding pada si anus tadi, supaya nggak gampang robek. Yang ketiga adalah bisa juga menggunakan kondom. Jadi meskipun sama istri sendiri, lebih baik kita menggunakan kondom. Udah pakai pelumas pakai kondom Yes, gitu. Jadi tujuannya adalah yaitu tadi supaya tidak terjadi penularan. Intinya kayak gitu. Oke, baik. Itu adalah salah satu cara yang bisa dilakukan ketika kamu mau tetap ngotot untuk melakukan anal seks, tapi nggak mau ada resiko penularan penyakit kelamin gitu ya. Oke. Gitu. Terus ini kalau kita ngomongin penetrasi tuh saat yang tepatnya kapan, Dok? Jadi gini. Jadi saat yang tepat adalah ketika sphincter aninya terbuka. Jadi Ya kita masa melototin gitu tahu, wah udah gini, tambah gede. Biasanya kalau mau lihat sphincter aninya bisa terbuka atau tidak adalah dia itu apa ya, bahasa Indonesia apa, emput-emputan itu apa ya. Jadi dia akan berdenyut. Ini lagi nanti kita kasih subtitle ya di bawah, emput-emputan itu apa ya? Jadi gini nih, kalau misalnya si sphincter aninya itu dia sudah mulai rileks, maka dia akan seperti ada denyutannya. Oke. Jadi ketika sudah ada denyutannya, itu adalah saat yang tepat untuk melakukan penetrasi. Jangan dia masih kayak kaku kayak gini lu masukin ya, itu sakit. Oke, jadi dia harus agak berdenyut-denyut gitu jadi ya. ada denyutannya dulu, baru nanti bisa dimasukin. Baru sikat gitu ya. Bener. Nah, itu kan tergantung tiap orang beda-beda ya, Dok ya. Ada yang cepet, ada yang lama gitu ya. Makanya juga harus sabar kan. Makanya harus yang dilakukan namanya foreplay tadi. Nah, foreplay tercepat untuk si anal sex adalah dengan melakukan rimming. Rimming. Yes. Oke. Gitu. Itu satu pengetahuan buat saya sih. Rimming, kata favorit saya sekarang rimming. Rimming lu. Oke. Nih, posisi kalau kita ngelakuin seks ya udah emput-emputan gitu ya, udah berdenyut-denyut. Enaknya tuh posisi apa, Dok? Yang kira-kira nggak sakit, yang dua-duanya bisa merasakan sensasi sama-sama enak. Posisi kan banyak ya. Oke, jadi menurutku kalau misalnya dari logikanya seperti itu lebih baik kalau perempuannya yang di atas. Karena untuk melakukan seks apapun, kalau perempuan itu supaya dia bisa ngatur tingkat kenyamanannya, itu lebih baik WOT atau woman on top. Oh ya. Jadi, itu juga katanya perempuan kalau WOT cepet orgasme juga kan? Ya karena dia yang ngatur kan. Dia ngatur ritmenya, dia ngatur kedalamannya seberapa, mau dijedokin seberapa, cepatnya seberapa, ceweknya ngatur. Yes. Jadi lebih baik karena si cewek ini dalam posisi
posisi anal seks itu dia jadi korban sebenarnya kan. Jadi lebih baik dia yang di atas. Oke. Jadi dia bisa ngatur nih kira-kira masuknya secepat apa. Kalau dia masih ngerasa sakit ya nggak langsung di apa ya? Wuk gitu ya. Gitu kan Iya. ya. Intinya kayak gitulah ya. Jadi lebih baik WOT. Atau yang kedua lebih gampang adalah dengan doggy style. Nah, jadi doggy style itu artinya si cowoknya dari belakangnya yang cewek. Jadi kayak gini, kenapa? Ya kenapa tahu doggy style? dong, Kayak pakai anjing dijelasin kan? doggy style. Kayak anjing kan gitu loh. Jadi itu akan lebih mudah. Yang untuk kayak anjing cowoknya. yang kayak cowok kayak buaya. Oh ya salah. Gitu. Gimana? Jadi dari belakang. Dari Kenapa belakang? dari belakang? Karena itu ngebantu Ya si karena lubang. anusnya di belakang. Bukan, maksudku kalau kita dari belakang, Heeh. apakah anusnya tuh juga ada pengaruh kayak anusnya terbuka lebih lebar? atau Enggak. gimana? Jadi lebih memudahkan aja untuk si cowok melakukan penetrasi sebenarnya. Oh, Gitu. oke. Yang kedua ya tadi supaya ceweknya nggak sakit, bisa dengan melakukan WOT. Jadi ceweknya yang di atas. Oke, kalau misionaris tidak disarankan ya? Agak susah kayaknya ya. Apalagi kan gini, misionaris mungkin bisa dilakukan untuk orang bule. Karena kan orang bule itu kan panjang penisnya kayak gini-gini nih. Dia sampai melungker gini, apalagi orang Afrika. Tapi untuk orang Asia kan panjang penisnya tidak sepanjang Seberapa? itu. Panjang orang Asia Kalau normalnya ini 13. kan bule, ini bule. Ya. Asia seberapa? 13 sampai 15. Ya, seberapa itu? Ya segini berarti ya. Jauh banget jauh perbandingannya. Iya. Terus jadi itu dia kenapa Ya. nggak bisa Ya, lebih susah, mungkin lebih misionaris susah, ya. iya. Ya, belum dia belum nyampe di ujung udah habis duluan Ya, penisnya ya. betul. Jadi makanya doggy style itu membantu kalau Ya, orang Asia ya, gitu ya. ya. Oke. Nanti takutnya nggak nyampe ya namanya e-spot tadi. Iya makanya udah habis duluan kan Ya, dia kan. Udah dapat sakitnya doang, nggak dapat enaknya. Iya Nah, betul. gitu. Nah, itu kalau misalnya nih, oke penetrasi udah oke nih ya. Tapi kan satu kuncinya tuh dok, kenapa kita bisa analisa atau enggak kan cewek harus mau dulu Iya, kan. benar. Nah caranya supaya dia mau gimana? Kasih uang dulu. Kalau gue sih ini nih gue transfer nih. Oke. Lanjut. Ya, itu pinter-pinteran cowok ya. Heeh. Tapi menurut aku yang penting adalah komunikasi. Jadi ya susahnya di Indonesia itu adalah seks itu dianggap sesuatu yang tabu. Ya kan, ngomongin vaginal seks aja kayak tabunya setengah mati, apalagi ngomong variasi seks. Jadi paling enggak si suami itu harus mengkomunikasikan sama si istrinya. Aku pingin nih nyobanya yang seperti ini nih, gitu. Kamu mau apa enggak? Dan si suami juga nggak boleh egois. Dia juga harus. Sebentar. Yes. Kalau suami ngajak istri, aku pengen ini nih, pasti sama istrinya ditampar dong. Harusnya yang romantis dong ngomongnya. Enggak, tapi yang pasti gimana caranya kita harus mengkomunikasikan sama pasangan. Dan menurut aku juga si cowok juga nggak boleh egois ya. Jadi setelah dia ngomong seperti itu, dia harus tanya balik sama si istrinya. Kamu Lu nggak? pinginnya, lu mau nggak? Yang pertama, yang kedua, kalau lu pinginnya gimana? Karena banyak banget menurut aku cowok itu egois karena dia cuma pokoknya aku maunya seperti ini, lu harus nurut. Iya, Tapi iya, dia nggak iya. mau tahu si cewek ini sebenarnya enak apa enggak, Sakit apa enggak gitu ya. apa ya, imajinasinya yang cewek ini seperti apa. Oke. Cewek juga punya imajinasi dong. Oh ya dong. Nah gitu kan. Nah jadi itu yang harus ditanyain juga. Jadi dikomunikasikan baik-baik. Kalau sama-sama setuju baru dicoba. Oke. Gitu. Ya caranya ya. Yes. Jadi komunikasi yang paling penting ya. Komunikasi adalah kunci. Kalau misalnya udah komunikasi nih, si cewek tetap akhirnya nggak mau gimana? Ya terserah. Ya jangan dilakukan. Apakah harus jajan di luar? Ya nggak usah lah. Jadi sebenarnya gini sih, kalau mau dapetin sensasi kayak melakukan anal seks itu kan mungkin buat cowok karena lebih rapat ya. Jadi aku rasa itu masih bisa dilakukan dengan menggunakan sex toys. Karena ada beberapa sex toys yang memang dia dirancang modelnya itu kayak dinding vagina dan dinding anus yang kayak ada itu tuh. kerutan-kerutannya tuh. Oke, itu Dan tuh harus kasih kerutan-kerutannya tahu. pun itu macam-macam. Kalau kamu lihat tadi ada bentuknya kayak dot. Jadi ada kayak gerinjel-gerinjelnya gitu. Iya. Kamu bisa bayangin aku maksud ya, kayak bentuknya kayak kondom gitu. Heeh. Tapi di dalamnya ada kayak Dot-dot semacam gitu dot-dotnya. kan. Iya, Heeh. tahu. Terus ada yang modelnya kayak ototnya anus. Jadi modelnya ada yang kayak sirkuler. Muter kayak gitu. Ada yang ada kayak duri-durinya. Nah, itu macam-macam. Itu bisa didapat dari sex toys. Nah, kalau mau untuk anal, sex toys seperti apa yang harus dipakai, Dok? Kalau mau menyerupai otot bagian belakang, itu ototnya kan dia modelnya kayak sirkuler gitu. Jadi bisa nyari yang modelnya sirkuler. Jadi kayak muter. Oh, jadi kalau istri nggak mau, gunakanlah si Ya, dildo tadi. daripada kamu nyari pasangan lain, ya mendingan kamu menggunakan Tapi sex kalau toys. dildo itu dirasa terlalu mahal, kalian bisa coba cari pasangan lain ya kan? Kayaknya mahalan pasangan lain Oh daripada gitu ya? Enggak kan sensasinya lebih ekstrim ya Iya. kan? Oke. Jadi kalau misalnya untuk anal beda ya dok sama untuk vagina? Beda dildonya? karena bentuk ototnya juga berbeda antara Oke. yang vagina sama yang Kalau apa tuh namanya? Aku pernah ngelihat dildo tuh bercabang dua, tapi cabangnya cuman kayak bentuk huruf Y gitu loh dok. ya. Itu sebenarnya buat apa? Jadi sebenarnya itu biasanya yang satu itu buat ngerangsang klitorisnya. Ini buat cewek kan maksudnya. Yang kecil? Yang depan yang bentuknya kayak gini nih, Iya, itu buat iya. ngerangsang klitorisnya. Sedangkan yang bagian kayak giniannya itu digunakan untuk masukin ke dalam vaginanya. Oh. Nah, jadi modelnya kayak gini, tapi ada juga yang sekarang modelnya itu kayak huruf U. Jadi benar-benar kayak huruf U. bulet ini ya. Jadi yang satu untuk bagian depan, bagian vagina, yang satunya untuk bagian anusnya.
Oh, jadi dimasukin Ya, barengan. jadi dua-dua dimasukin. Gila, anus aja belum dipikir apalagi dua-duanya ya. Rimming dan licking bersamaan. Double penetration. Double penetration, oke. Oke, kita bahas anal ya kan dok ya. Ini kayaknya udah tuntas banget semua kita bahas, mulai dari gimana cara Ya. bikin pasangan kamu mau, mulai dari juga penetrasinya gimana, terus kita bahas juga rimming. Ini juga adalah pengetahuan baru buat aku dan buat kalian juga pastinya. Di episode selanjutnya, kalian pengen kita bahas apa? Kita bakalan bahas nih, apapun tentang seks boleh. Apakah itu alat-alat bantu seks boleh ya kita Ya. bahas ya dok ya. Apakah itu seks-seks yang lain atau mungkin kalian punya imajinasi seperti apa, nanti kita akan bahas ya Ya, bersama kita akan dokter bahas Daniel. tapi secara ilmiah ya. Betul. Jadi kita bukan bikin konten, bukan sesuatu yang rusuh, tapi Iya. sesuatu yang mengedukasi. Oke, Ya, benar. ada mengedukasi dari tadi ya? Mengedukasi. Put-putan tadi ya? Mengedukasi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ya Tapi kan? nanti kalau kalian penasaran artinya emput-emputan apa sih, nanti di bawah kita kasih ya, Subtitle, emput-emputan itu ya. apa ya, subtitlenya ada buat kalian. Jadi buat kalian sekali lagi yang mau bahas apa minggu depan, bersama saya Gadis Fitrianto dan Dr. Daniel I hanya di Intim.